kesempatan ke depannya kita akan langsung mempraktikkan ya, hukum-hukum tajwid di dalam Al-Quran. Ya. Dan kita akan mulai dari surah Al-Fatihah. Kemudian nanti ke surah An-Nas dan selainnya. Ya. Kenapa surah Al-Fatihah dulu? Karena surah Al-Fatihah surah yang penting, dia merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan awwalu ma yajibu an yujawwid, ya, atau awwalu ma yujawwidu. Yang pertama kali yang hendaklah dibaca dengan tajwid adalah surah Al-Fatihah, yaitu surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian para ulama sejak zaman dulu sudah menulis khusus tajwid tentang Al-Fatihah. Ya. Tajwid yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Dari ulama abad keempat, dari ulama abad keenam, menulis matan yang membahas khusus tentang Al-Fatihah. Dan insya Allah Ta'ala pada malam ini, atau pada kesempatan ini, kita juga akan membahas salah satu kitab yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Ana izin screen ya. Sudah nampak? Sudah nampak Ustaz, alhamdulillah. Kita akan membahas materi yang berada, atau kita akan mengambil dari kitab Ahkamut Tajwid, hukum-hukum tajwid fi kalimatil azizil hamid, di dalam kalimat Al-Quran, ya, Al-Quran yang mulia, yang terpuji, ya. Jadi hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran ini ditulis oleh Syekh Ahmad bin Ahmad Muhammad Abdullah At-Tawil. Beliau merupakan imam, ya, dan khatib di salah satu kampus di Saudi Arabia, di Riyadh. Beliau juga merupakan pengawas, ya, pengawas penulisan mushaf dan para qari atau bacaan Al-Quran di negeri Saudi Arabia. Karya beliau banyak, di antaranya kitab ini. Kemudian ada juga yang luas membahas ulumul Quran, yaitu Fanut Tartil. Kemudian membahas juga tentang Taisir fit Tajwid, ya. Kemudian Al-Itqan fit Tajwid. Jadi beliau memang memiliki takhusus di bidang tajwid dan ulumul Quran, ya. Baik, kita akan membahas dari surah Al-Fatihah. Di sini penyajiannya sangat unik, ya. Sepintas ini mirip dengan tafsir, ya. Jadi kalau kita sepintas melihat kitab ini, kita akan menyangka ini kitab tafsir Al-Quran. Tapi ternyata ini kitab tajwid, ya, kitab tentang tajwid. Baik, kita lihat dimulai dari surah Al-Fatihah, dari basmalah, ya. Karena basmalah menurut jumhur ulama termasuk ayat surah Al-Fatihah, dari surah Al-Fatihah. Ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Bahkan sebagian ulama membahas dari isti'adah, membahas tajwid dari lafaz isti'adah. Di sini beliau tidak membawakan langsung ke basmalah, ya. Baik, kita akan lihat penjelasan beliau, hafizahullah. Yang pertama, kita akan lihat faidah-faidahnya. Kata beliau, lam ismil jalalah, lam pada ismul jalalah, lafdul jalalah, lafad Allah, min bismillah, dari kalimat bismillah. Lam yang dimaksud adalah ini, ya. Bismillah, ini lam yang dimaksud. Itu kata beliau huruf kokoh, dibaca tipis, tarkik.
Murokoko tarki, ya, atau bahasa kita dibaca dengan eh, tipis, ya, dibaca tipis. Apa sebabnya dibaca dengan tipis? Likasri ma qablaha, karena ada harokat kasroh sebelumnya, karena ada harokat kasroh sebelumnya, ya. Bismillahi, mi, nah kasroh itu ya, Bismillah. Nah yang dimaksud dengan bunyi lafaz Allah, ya, lafaz Allah ada tebal ada tipis, ada tipis. Kalau tebal Allah, misalkan Allahu lillahi. Nah, tebal itu dibaca oh Allahu, tipis lillahi. Jadi faedah yang pertama, lafdzul jalalah pada bismillahi dibaca tipis. Bismillahi, bukan, ya. Lalu dia dibaca dua harokat. Sebabnya karena ada kasroh. Bismi. Nah, kasroh itu. Kasroh pada mi. Ya. Baik. Kemudian Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terdapat itu ada huruf mad, yaitu kasroh menghadapi ya, dan dia mad arid li sukun. Ya. Indal wakwi, ketika berhenti. Kun, kita lihat ar-rohi mi, harokatnya mi kasroh. Tawakop berhenti pada di sini, pada kata ini ar-rahim, mimnya jadi sukun. Ar-rahim, jadi sukun. Nah, keberadaan sukun disebut sukun arid, sukun yang datang tiba-tiba, sukun sukun bukan asli, tapi mempengaruhi kadar mad sebelum ar-rahim, ya. Nanti akan beda kalau kita berhenti di sini dengan dilanjutkan dengan kata setelahnya. Kadar panjangnya beda. Nah, mad arid li sukun ini yumaddu dibaca panjang harokatain dua, au arba'an atau empat, au sittan atau enam harokat. Penjelasan. Artinya boleh dibaca dua harokat, ar-rahim boleh empat, ar-rahim boleh enam, ar-rahim itu mad jaiz. Taib, jadi di basmalah ini ada dua faedah, ya. Yang pertama lafzul jalalah, ya. Kemudian ar-rahim madnya mad arid li sukun. Juga yang perlu diperhatikan bismi, huruf sin itu jangan jadi sa, jangan mi. Huruf sin mirip dengan huruf s di lisan kita, ya. Taib. Ini yang pertama. Kemudian di basmalah ini Bismillahirrahman, lafad ar-Rahman tidak dibaca, nanti dibahas di penjelasan berikutnya. Baik. Yang kedua, alhamd dan alhamdu dan al-alamin. Lam al-fihima qamariyah. Lam di sini, alhamdu, al-alamin namanya lam qamariyah. Alif lam qamariyah kalau kita sering itu, ya. Dia sukun dan dibaca jelas. Alhamdu, ya. Kemudian hendaklah diperhatikan jangan sampai jadi fathah. Alhamda misalnya, itu salah. Jadi al dibaca jelas, alhamdu al-alamin, ya. Taib. Lalu walam ismil jalalah min lillahi,
Lam, ini lam lagi, yang berada pada lafadz Allah, lillahi, alhamdulillahi. Nah, ini muraqqaqah, dibaca tipis. Kenapa? Li'anna ma qablaha maksur. Karena harokat sebelumnya kasroh, yaitu li. Lillahi. Dibaca tipis lagi. Jangan lillahi. Lillahi. Mirip dengan nah ini. Bismillahi. Alhamdulillah. Tipis. Izin, Memberikan izin Ustaz. faedah Putus-putus Ustaz. dibaca tebal info jika jika sebelumnya fathah infutih maqoblaha. Ustaz izin Ustaz. Suaranya Ya, putus. Nah, alhamdulillah. terlempar ya. Nah, Baik, tadi sampai mana? baru lillah Ustaz. Eh, Qadarullah tadi videonya juga ikut serta ini Ustaz. Nah, Baik, nah alhamdulillah. sudah nampak jelas? Jelas Ustaz, alhamdulillah sudah jelas. Baik, lillahi ini murokok tipis. Alasannya sama, karena sebelumnya kasroh. Li. Terus beliau memberikan faidah, kalau sebelumnya ada fathah atau dhamma, maka tufakhom, tebal. Nah, ini contohnya, qala abdu, qala lallahu. Kita tidak baca qala allahu, qala allahu, abdullahi, bukan abdullahi, abdullahi, qala lallahu, abdullahi. Baik, selesai ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini tidak dibahas kalimat Robbi, ya. Robbi, rohnya dibaca tebal, ya. Rob, kemudian tasydid, Robbi, bi, jangan jadi pak, yang Robbi, tapi Robbi, bi, Robbi, dibaca tasydid. Lalu Alhamdu, itu jangan mantul, ya. Jangan nah itu tidak boleh. Kemudian alhamdu huruf ha jangan jadi ha. Jangan alhamdu al-ha. Al-alamin huruf ain jangan jadi hamzah. Jangan al-alamin. Al-ain. Karena artinya fatal kalau berubah. Contoh ya misalnya alhamdu artinya segala puji. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Tapi kalau alhamdu itu kerusakan, ya. Kerusakan. Kemudian al-alamin kalau pakai ain itu artinya alam, alam semesta. Tapi kalau al-alamin pakai hamzah artinya penyakit, sakit. Ya. Jadi hati-hati merubah huruf itu akan merubah arti. Ya. Baik. Lalu yang ketiga lam al. Nah di sini lam al lagi. Minar Rahman. Ar-Rahman ada alif lam. Dan Ar-Rahim ini syamsiyah. Syamsiyah. Ya. Mudghomah. Dileburkan. Dileburkan artinya tidak dibaca. Kita tidak baca Al-Rahman, Al-Rahim, tapi Ar-Ro, Ar-Ro, langsung ke Ro. Nah, di sini dikatakan yuntoku biro'in musyaddadah. Diucapkan dengan ro bertasydid ba'da hamzatil wasli, setelah hamzah wasal.
Ar-Ra, bukan Al-Ra. Ar-Ra. Ar-Rahmani. Ar-Rahim. Warra'u mufakhamah. Ra dibaca tebal. Ar-Ra, bukan Ar-Ra. Ra, Ra. Ar-Ra. Kenapa tebal? Li'annaha maftuhah. Karena dia maftuhah, fathah. Ya. Jadi huruf Ra ini huruf yang punya karakter kadang tebal, kadang tipis. Ya. Dalam kaidah para ulama, huruf Ra tebal itu ada ada kurang lebih 8 sampai 10 kaidah. Ra tipis ada 5 kaidah. Ada ro yang bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Tapi sederhananya huruf ro kalau berdekatan atau berdampingan dengan harokat domah dan fathah, maka dia dibaca tebal. Ro, ru, ya. Kalau kasroh dia tipis. Li, syarri, ya. Jadi kalau dibaca eh, atau berharokat fathah dan domah dia tebal, kalau kasroh dia dibaca tipis. Ya. Di ro termasuk huruf yang punya karakter tebal tipis. Baik. Kemudian wal mim harfu mustafil. Huruf istifal, murakkok, tipis. Ar-Rahma, bukan mo, mo, Ar-Rahma, ma. Lihat di sini tebal tipis diingatkan. Karena di dalam bacaan Al-Qur'an di antara perkara yang penting dalam kefasihan yaitu tebal tipis. Jangan sampai huruf tebal dibaca tipis atau sebaliknya. Ar-Rahma, bukan Ar-Rahmo, mo, ya. Jadi tebal tipis ini salah satu karakteristik kefasihan dalam membaca Al-Quran. Nanti ada rumusnya ya. Kalau rumus sederhananya, vokal A itu A, jangan jadi O gitu. Taib Ar-Rahmanir Rahim. Jadi di sini di hukum yang ditekankan alif lam dibaca melebur, syamsiah namanya Ar-Ra, ma Ra bertasydid, Ar-Ra bukan Ar-Ra, Ar-Ra. Kemudian tebal ro itu ar-rahma huruf mim tipis. Dan dia dua harokat. Ar-rahmani, mani, jangan mani, kepanjangan. Ar-rahim, nah ini him, al-alamin, ar-rahim, ini semuanya mad arid lisukun. Mad arid lisukun bisa dua harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Ya, baik. Kemudian maliki, maliki mad tabi'i inda habs. Ma itu mad tabi'i, berarti 2 harokat. 2 harokat inda habsin menurut Imam Hafs. Ya, maksudnya apa? Dari sekian banyak bacaan kiroat, ya, eh, di antara para ulama ada yang membaca dengan 2 harokat, ada yang membaca 1 harokat. Kalau 1 harokat gimana? Jadi maliki bukan maliki. Jadi maliki tidak panjang, ya. Adapun Imam Hafs itu dibaca 2 harokat maliki, ya. Tapi lihat warus simat dan ditulis fil mushaf di dalam mushaf biduni alif tanpa alif. Maksudnya tidak boleh ditulisnya ma panjang nih, maliki tanpa alif. Lihat ya di sini tanpa alif besar, alif kecil. Dulunya seperti ini, ya. Dulunya rosemnya seperti itu, ya. Kenapa seperti itu tanpa alif? Litah tamila agar bisa dimungkinkan atau bisa eh, dia bisa dibaca kiroat yang lain, ya, yang eh, membuang alif. Maksudnya, kalau tulisannya tanpa alif, bisa dibaca maliki pendek, bisa juga maliki panjang. Tapi kalau tulisannya maliki dengan alif, nggak bisa dibaca pendek. Padahal ada kiroat yang bisa dibaca pendek. Gitu. Jadi maliki ini ada kiroat yang bisa dibaca pendek, ada juga yang bacaannya panjang. Tapi tulisannya nggak boleh pakai mim yang pakai alif, ya. Karena tidak ada yang mengingkari yang membaca seperti itu, ya. Tapi itu riwayat yang lain.
Jadi kalau kita mendengar bacaan Maliki Yaumiddin itu ada Maliki, Maliki, mimnya pendek. Tapi riwayat lain, ya. Adapun kita baca dengan riwayat Imam Hafs, maka dibaca dua harokat, ya. Kemudian ad-din, lam pada ad-din, ad-din itu lam syamsiyah. Ad-din bukan al-din, ad-din. Lalu setelahnya mad arid li sukun, ad-din. Nah, ini mad arid li sukun, dua, empat atau enam harokat silahkan, ya. Kemudian beliau memberikan catatan wa yulahil, beliau memberikan perhatian atas taswiyah. Di sini atas taswiyah itu sama rata, ya, dalam ukuran mad, fi miqdaril mad, dalam ukuran mad. Artinya kalau dua harokat ya dua harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dua harokat. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ya. Tempat empat semuanya. Walaupun boleh divariasikan, tapi yang terbaik itu rata. Ya, sama rata. Nah ini eh, berarti Maliki Yaumiddin. Empat ayat untuk majelis pertama kita ini. Insya Allah nanti di majelis berikutnya kita lanjutkan. Di ayat berikutnya sampai selesai Al-Fatihah kita lanjut ke surah An-Nas dan surah-surah berikutnya. Baik, untuk sesi materi anak kira cukup. Eh, Berikutnya insya Allah kita untuk sesi praktek kepada teman-teman yang ingin baca boleh raise hand dan nanti insya Allah dipandu oleh admin. Nah, barakallahu fiik. Wafik barakallah. Masya Allah Ustaz. Dalam sekali faedahnya Alhamdulillah. Tapi Ustaz, di depan kita sudah ada Kang Imbar. Dan nanti setelah Kang Imbar bergiliran ke Kang Taufik, kemudian ke Kang Putra Akila. Kita tiga dulu. Nah, silakan Kang Imbar. Padahal. Nah, langsung aja Ustaz. Fadal, Imbar. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Taib. Bismillahi di sini lam eh, tebal atau tipis? Lam tipis tipis Ustaz. Kenapa tipis? Karena sebelumnya mimnya kasroh Ustaz. Kasroh. Taib. Ar-Rahim. Ini madnya mad apa namanya? Ar-Rahim madnya mad ini Ustaz. Eh, ini Ustaz eh, mad yang kita ini Ustaz, mad yang kita wakafkan Ustaz. Mad ada di sukun Ustaz. Ya, Mad ada di sukun. arid li sukun. Taib. Kadarnya gimana kadar harokatnya? Kadarnya bisa 2, 4, 6 Ustaz. Tamam. Lanjut. 6. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mhm. Ar-Rahman. Arro. Tasdid tadi. Arro. Oh, Ini lamnya lam apa namanya? lamnya lam syamsiah Ustaz. Lam ya. Gimana cara bacanya? Dijelaskan atau Eh, dileburkan? Caranya dileburkan Ustaz. Taib. Dileburkan. Tamam. 6 Ustaz. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Taib. Iyyaka. Hasbuk. Maliki. Cukup, cukup, cukup. Oh, 6 Subhan. Maliki dibaca satu harokat, dua harokat untuk Hafs. Untuk hafs 2 Ustaz, 2 harokat. Untuk riwayat Hafs dibaca tulisannya Iya, boleh Ustaz. mim alifnya besar atau tidak Eh, boleh? Alifnya harus yang kecil Ustaz. Gak boleh yang karena Kenapa? kalau alifnya besar itu harus dibaca 2 harokat Ustaz. Taib. Sementara di sana ada yang Pendek Ustaz. dibaca Taib. Barakallahu fiik. 6 Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran. Oh iya kok. Barakallahu fiik, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Silakan Kang Taufik. Tafadhol sekarang giliran antum. Di open mic-nya. Mangga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari mana Ustaz? Istiadah kemudian basmalah. A'udzu
بالله من الشيطان الرجيم. Nah, syaiton itu dua harokat, jangan syaitonirrajim. Ingat tadi terakhir kata beliau at-taswiyah. Mad itu harus rata. Kalau dua harokat, a'udzu billahi asyaitoni, jangan a'udzu billahi minasyaitonir. Itu kepanjangan. Diulangi. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, ini sama yang dua harokatnya kepanjangan. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Lahi mani. Mhm. Diulangi. بسم الله الرحمن الرحيم. Mhm. Ar-Rahim itu berapa harokat? Bisa berapa harokat aja? Ar-Rahim, mad alif sukun bisa 2, 4 atau 6, Ustaz. Baik. Kalau tadi Allah Bismillahi mad apa itu? Bismillahi mad tabi'i. Matawi berapa harokat? Mad tabi'i 2, Apa? 2 harokat. Hanya dua harokat. Hanya. Ini nggak ada pilihan yang lain. Ya. Dua harokat saja. Baik. Terus. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taib. Nah, ini lam tidak boleh mantul. Tidak boleh robbila. Alhamdulillahi Rabbil. Bil. Jangan bila. Nah, itu ada pantulan. Ada qalqalah. Qalqalah hanya di 5 huruf saja. Qalqalah hanya di 5 huruf. Lam tidak termasuk. Ya. Nah, Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mhm. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmani dua harokat. Mim dua harokat. Iya. Kemudian tadi kata penulis selain dua harokat, apa saja? Apa lagi yang diingatkan oleh penulis di Ar-Rahmani di huruf mim? Huruf mim. Huruf Tadi mim tipis, Ustaz. dibaca tipis. Nah, terus ayat berikutnya. Tajwid. Maliki. Maliki yaumiddin. Baik, barakallahu fik. Nah, ini buat semuanya juga ada faidah lain. Yaumiddin huruf dal dia satu makhraj dengan huruf ta. Satu rumah gitu ya. Dan ini rawan tertukar, jangan jadi maliki yaumiddin, tin jadi ta. Ad-din itu artinya hari pembalasan, hari akhirat atau agama. At-tin, tin, buah tin. Nah, ini jadi fatal artinya ya. Nah, Baik. Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Wa iyyakum. Alhamdulillah. Silakan Kang Rusdian. Sekarang giliran antum dan Kang Taufik tangannya diturunkan. Silakan. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Harus dia. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, Ustaz. Terus Bismillahirrahmanirrahim. baik, huruf ro di sini dibaca tebal atau tipis? Tebal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tebal ro-nya? Fathah, Ustaz, sebelumnya. Karena harokat ro-nya fathah. Harokat ro-nya fathah. Baik, lanjut. Alhamdulillahi
Alamin. Mhm. Ar-Rahmanir Rahim. Mhm. Maliki Yaumiddin. Taib. Di Ar-Rahim, Al-Alamin, Ar-Rahim, Ad-Din. Ini mad apa namanya? Mad ari disukun, Ustaz. Kadarnya? Bisa 2, 4, sampai 6. 6. Terus kemudian ada peringatan tadi dari penulis gimana? Peringatan apa peringatan yang Agar seimbang. Ar-Rahim 2 oh, iya. harokat, Al-Alamin 2 harokat, Alamin. Ar-Rahim 2 harokat, Ad-Din 2 harokat. Kalau 4 Nah, harokat, Ar-Rahim, Al-Alamin 4 harokat seluruhnya. Baik, barakallah. Ustaz Taufik barakallah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Masya Ya, Allah. ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang ke Kang Azi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, al-lam di sini dan al-alamin, lam di sini lam apa namanya? Alif lam qamariyah, Ustaz. Qamariyah. Harus dibaca gimana? Ya. Yang baca jelas ya. Itu jelas. Kemudian lillahi, la-nya di sini dibaca tebal atau tipis? Lillahi tipis, Ustaz. Karena sebelumnya harokatnya ini kasroh. Kasroh. Kalau sebelumnya fathah dan domah dibaca? Dibaca tebal. Tebal. Baik. Terus lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Mim, madnya mad apa namanya? Maliki. Mad tobi'i. Tobi. Berapa harokat? Tanpa alif ya. 2 harokat. Ya. Ya. Untuk Imam Hafs di sini mad tobi. Riwayat yang lain ada yang tanpa mad. Ya. Jadi dibacanya maliki. Baik, barakallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustadz, alhamdulillah di Bandung sudah terdengar azan. Mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi di Holako pekan depan atau berikutnya, Ustadz. Insya Allah. Alhamdulillah. Pada teman-teman semuanya yang sudah menyiapkan, yang sudah berkontribusi, berpartisipasi. Terima kasih, jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, keterbatasannya. Semoga majelis ini bisa memberikan faedah bagi kita semua dan Amin. bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga- Jazakumullah khairan katsiran. Juga Jazakumullah kepada- khairan. Nah, juga kepada semuanya, mudah-mudahan kita istiqomah ya, bisa mengikuti majelis ini. Dan mudah-mudahan nanti ada rekamannya kita informasikan di kemudian hari. Demikian majelis kita akhiri. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Karena yang izin live. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.